siang semuanya. Puji Tuhan, pada saat ini kita masih boleh berkumpul lagi bersama-sama untuk melakukan Bible Study kita pada siang hari ini. Sebelum kita memulai, ada beberapa pengumuman yang akan kami sampaikan. Yang pertama, bagi yang rindu untuk mendapatkan Bible Study lanjutan, berdoa bersama dan juga counseling, boleh mengontak ke nomor WA melalui chat WA di nomor 0896 384 11655 yang sudah tertera di share screen. Dan juga bagi yang memiliki pertanyaan selama Bible Study ini berjalan, boleh langsung chat ke co-host atau host dari meeting saat ini. Dan mari kita terus berdoa selama Bible Study ini berjalan, sehingga hanya Roh Kudus saja yang membimbing dan menyertai kita, dan juga membimbing dan menyertai Pastor Roy yang akan membawakan firman Tuhan. Dan juga kita berdoa supaya sinyal kita boleh berjalan dengan lancar, tidak ada gangguan, sehingga kita boleh diberkati dengan lancar dengan firman Tuhan yang akan kita pelajari pada saat siang hari ini. Saat ini kita akan memulai, dan doa buka akan dibawakan oleh Kak Sheila Silinau. Baiklah, sebelum kita memulaikan Bible Study kita, mari kita satu dalam doa. Allah Bapa kami yang kekal, Bapa yang bertata dalam kerajaan surga, terpujilah namamu Bapa atas segala berkat dan kasih setiamu. Kau sudah menyertai kami Bapa sampai saat ini dengan tidak kurang apapun. Bapa di surga, dengan penuh kerendahan hati kami datang di bawah kaki salibmu, seraya minta ampun akan setiap dosa dan pelanggaran yang telah kami lakukan terhadap Engkau dan juga sama kami. Ya Bapa di surga, pada saat ini kami rindu mau berdoa Bapa untuk kami semua yang akan mendengarkan firman-Mu melalui Pastor Bitoy. Kiranya Engkau berkati kami Bapa, berikan kami Roh Kudus-Mu dari surga agar dapat menempati hati dan pikiran kami, agar kami tidak hanya menjadi seorang pendengar saja, tapi menjadi pelaku firman. Tak lupa juga kami mau berdoa untuk pembicara, kiranya dia bisa berkata-kata sesuai dengan kehendak-Mu saja Bapa. Pimpinlah kami sepanjang kegiatan kami pada saat ini Bapa, ampunkanlah kami orang berdosa, kehendak menjadi bukan kehendak kami, di dalam nama Yesus Juru Selamat kami, amin. Amin, terima kasih Kak Sheila. Sebelum kita memulai, ada 2 pertanyaan yang akan dijawab oleh Pastor Roy, yang nanti akan di-share screen. Oke. Pertanyaan yang pertama, ini tidak tertera namanya, tapi pertanyaannya dari 1 Samuel 16 ayat 14, tetapi roh Tuhan telah mundur daripada Saul dan sekarang ia diganggu oleh roh jahat yang daripada Tuhan. Yang dimaksud roh jahat dari Tuhan itu apa? Mungkin waktu dan tempat dipersilakan sekarang untuk Pastor Roy untuk menjawab pertanyaan pertama. Baiklah, shalom saudara-saudara, salam sejahtera. Senang bahwa kita bisa berjumpa lagi pada siang hari ini. Terima kasih kepada yang sudah memberikan pertanyaan ini. Beberapa kali saya baca ayat ini, namun tidak ada yang bertanya. Sebenarnya saya mengharapkan ditanya, ya, supaya bisa dijelaskan. Jadi terima kasih akhirnya ada yang menanyakan pertanyaan yang penting ini. Ya, apa suara saya? Seperti bergema ya. Oke, bagaimana sekarang kedengarannya? Oke? Oke. Baiklah. Mari kita lihat ayat yang sering banget ditanya oleh orang-orang karena seperti salah menggambarkan Tuhan ya. Ayat ini disebutkan ya di dalam 1 Samuel pasal yang ke-16 ayat 14. Tetapi roh Tuhan telah mundur daripada Saul dan sekarang ia diganggu oleh roh jahat yang daripada Tuhan. Ya, perhatikan bahwa ada 2 macam roh di sini yang sama-sama katanya berasal dari Tuhan. Ya, yang baik bisa dikatakan telah mundur daripada Saul,
Dan sekarang roh jahat yang datang sehingga Saul akhirnya di dalam kehidupannya kita tahu bersama dia binasa. Karena pilihan-pilihan yang dia ambil akhirnya sepertinya adalah pilihan-pilihan yang salah. Yang pertama kita harus ingat bahwa Tuhan tidak menciptakan manusia seperti robot. Itu sebabnya Tuhan menaruh pohon pengetahuan yang baik dan jahat sesudah dia menciptakan Taman Eden, dunia ini dengan begitu indahnya, dan dia menempatkan manusia di dalam Taman Eden. Ya, di dalam Kejadian 2 ayat 16 dan 17, Tuhan memberikan firman ini kepada manusia. Semua pohon dalam taman ini boleh kamu makan buahnya dengan bebas. Tetapi pohon pengetahuan tentang yang baik dan yang jahat itu, janganlah kamu makan, sebab pada hari engkau memakannya, pastilah engkau mati. Kita bertanya, kenapa Tuhan harus menciptakan satu pohon yang akan menyebabkan seluruh dunia jatuh ke dalam penderitaan? Ya, sesudah Tuhan menciptakan segala sesuatu sempurna, kenapa Tuhan harus menciptakan satu pohon? Tuhan tahu bahwa manusia akan jatuh. Tuhan tahu bahwa manusia akan makan buah itu. Tapi kenapa Tuhan harus menciptakan pohon itu walaupun dia tahu manusia akan makan dan jatuh ke dalam segala penderitaan oleh akibat dosa? Saudara bayangkan, selama hampir 6.000 tahun sejak manusia jatuh ke dalam dosa hingga hari ini, ya, betapa banyak penderitaan yang dihasilkan oleh karena Adam dan Hawa memilih untuk melanggar hukum Tuhan dengan makan buah ini. Ya, begitu banyak penderitaan yang tidak terkatakan, ya, selama hampir 6.000 tahun. Tetapi dengan segala penderitaan itu, Tuhan tetap memilih untuk menciptakan pohon pengetahuan yang baik dan jahat. Ini mengatakan satu hal kepada kita, bahwa kebebasan memilih bagi Tuhan tidak bisa dibandingkan dengan semua penderitaan dari begitu banyak manusia di atas dunia ini. Oleh karena Adam dan Hawa memilih untuk melanggar perintah Tuhan. Dengan kata lain, bagi Tuhan sangat penting untuk menjamin bahwa ada kebebasan memilih di atas dunia ini kepada setiap manusia. Dan mengapa harus ada kebebasan memilih kepada manusia? Oleh karena, satu, Allah itu kasih. Kasih tidak pernah bisa memaksa. Kasih memberikan pilihan kepada manusia untuk memilih. Tuhan tidak pernah menghendaki suatu pilihan kepada dia oleh karena paksaan. Oleh karena segala sesuatu alasan yang lain selain alasan kasih. Ya, tidak ada alasan yang tepat untuk berbakti kepada Tuhan selain alasan kasih. Ya, Tuhan bilang, sekalipun aku memiliki iman yang sempurna untuk memindahkan gunung, ya, di dalam 1 Korintus 13 ayat 2, sekalipun aku memiliki iman yang sempurna untuk memindahkan gunung, tapi jika aku tidak mempunyai kasih, aku sama sekali tidak berguna. Jadi, walaupun kita memiliki iman yang sempurna, tapi kalau alasan kita beragama bukan karena kasih, maka firman Tuhan mengatakan tidak ada gunanya. Ya, tidak ada gunanya. Saudara, ini menyatakan bahwa Tuhan tidak mau kita berbakti kepada dia bukan karena kasih. Ya, alasan apapun yang lain tidak diterima oleh Tuhan selain karena kasih. Ya, kasih tidak bisa memaksa, sehingga Tuhan tidak bisa menciptakan manusia seperti robot yang hanya menurut saja, tapi Tuhan memberikan kebebasan memilih kepada manusia. Ya, kenapa kebebasan memilih begitu penting, bahkan lebih penting dari segala penderitaan manusia ditambah, ya, dari 6.000 tahun yang lalu sampai hari ini ditambah semua penderitaan manusia itu oleh karena dosa, oleh karena pelanggaran. Tidak bisa, ya, membuat Tuhan tidak membuat pohon pengetahuan yang baik dan jahat. Dengan kata lain, ya, saudara-saudara, kebebasan memilih sangat penting. Dan kebebasan memilih itu sangat penting oleh karena tanpa kebebasan memilih tidak akan ada pertumbuhan. Dan tanpa pertumbuhan, kita tidak bisa dibilang hidup. Yang tidak bertumbuh itu namanya mati. Nah, sekarang, saudara-saudara, kita tahu itu pasti bahwa Tuhan yang memberikan kebebasan memilih dengan segala, ya, perbandingan kepada segala penderitaan berjuta-juta manusia di atas dunia, tetap Tuhan memilih untuk menciptakan kebebasan memilih kepada manusia. Dengan kata lain, Tuhan sangat menghargai hak asasi manusia untuk memilih menyembah Tuhan atau tidak.
Karena dia bergerak, operates berdasarkan love, berdasarkan kasih. Ya, tidak mau Tuhan menipu diri, orang berbakti hanya karena takut, orang berbakti hanya karena mereka tergantung kepada Tuhan. Ya, tapi Tuhan mau karena kita betul-betul mengasihi Dia dan menyadari betapa Tuhan mengasihi kita. Dengan ini, mari kita coba jawab pertanyaan ini. Apakah dengan begitu Tuhan akan membuat satu roh jahat yang akan mengambil hak asasi manusia untuk memutuskan? Tidak, jelas tidak, ya, jelas tidak. Tapi ini bisa dijelaskan juga dengan ekspresi yang sering dikatakan di dalam Alkitab, contohnya di dalam Keluaran 7 ayat 3 yang mengatakan, tetapi aku akan mengeraskan hati Firaun, dan aku akan memperbanyak tanda-tanda dan mujizat-mujizat yang kubuat di tanah Mesir. Ya, saudara, apakah Tuhan yang mengeraskan hati Firaun? Apakah Tuhan yang membuat Yudas harus mengkhianati Tuhan? Karena itu sudah dinubuatkan. Ya, saudara, kembali berulang-ulang di seri ini saya katakan, ketika sesuatu dikatakan sudah dinubuatkan, berarti Tuhan tahu apa yang akan terjadi, tapi bukan Tuhan yang membuat Yudas menjadi Yudas, tapi Yudas menjadi Yudas oleh karena pilihannya sendiri. Dia yang terus mengeraskan hati. Ya, saudara-saudara, pilihannya sendiri. Dengan demikian, Firaun juga adalah yang memilih untuk mengeraskan hati. Nah, kalau kita berpikir bahwa Tuhan membenci Firaun, kita salah. Mengapa saya katakan begitu? Di dalam Keluaran 7 ayat 4, tadi kita baca ayat 3, sekarang kita baca ayat 4. Bila mana Firaun tidak mendengarkan kamu, maka aku akan mendatangkan tanganku kepada Mesir dan mengeluarkan pasukanku, umatku, orang Israel dari tanah Mesir dengan hukuman-hukuman yang berat. Dan orang Mesir itu akan mengetahui bahwa akulah Tuhan apabila aku mengacungkan tanganku terhadap Mesir dan membawa orang Israel keluar dari tengah-tengah mereka. Jadi Tuhan mau orang Mesir tahu bahwa dialah Tuhan yang punya kuasa, ya, sehingga mereka akan mau berbakti kepada Dia. Di dalam Keluaran 9 ayat 13 lebih jauh. Berfirmanlah Tuhan kepada Musa, bangunlah pagi-pagi dan berdirilah menantikan Firaun dan katakan kepadanya, beginilah firman Tuhan Allah orang Ibrani, biarkanlah umatku pergi supaya mereka beribadah kepadaku, sebab sekali ini aku akan melepaskan segala tulah terhadap engkau sendiri, terhadap pegawai-pegawaimu dan terhadap rakyatmu, dengan maksud supaya engkau mengetahui bahwa tidak ada yang seperti aku di seluruh bumi. Saudara, dia berusaha untuk memperkenalkan dirinya kepada Firaun, kepada seluruh orang Mesir, dengan harapan mereka menerima dia dan percaya kepada dia. Salah kita kalau kita berpikir bahwa Tuhan membenci orang Mesir. Ya, Tuhan membenci orang fasik, orang yang tidak percaya, orang kafir, apapun saudara sebutkan. Tuhan mengasihi mereka karena Allah itu kasih. Ya, Yohanes 3 ayat 16, karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga dikaruniakan anaknya yang tunggal. Seluruh dunia dikasihi oleh Tuhan. Nah, segala sesuatu yang Tuhan tidak cegah di dalam Alkitab, dikatakan seakan-akan dibuat oleh Tuhan. Ini suatu prinsip yang kita harus mengerti, khususnya di Perjanjian Lama, karena demikianlah cara berpikir penulis-penulis kitab suci di dalam Perjanjian Lama. Ya, contohnya kita dapatkan di dalam Ayub 1 ayat 11. Berbicara mengenai Ayub, ya, dan percakapan antara Tuhan dengan setan. Ini menarik. Di dalam ayat 11 dikatakan, tetapi ulurkan tanganmu dan jamalah segala yang dipunyainya. Ia pasti mengutuki engkau di hadapanmu. Ini adalah kata-kata daripada iblis kepada Tuhan. Ya, yang bilang, oh ya, dia setia karena engkau melindungi, ya, memagari hartanya, memberkati dia. Tapi coba kalau engkau tidak berkati dia, pasti dia akan mengutuki engkau. Dan Tuhan bilang, oke, silakan. Nah, setan, menariknya dikatakan di sini, setan mengatakan ulurkan tanganmu dan jamalah segala yang dipunyainya. Ya, saudara, dengarkan jawaban dari Tuhan. Ya, apakah Tuhan setuju dengan setan bahwa dia yang mengulurkan tangannya dan menjamai apa yang dimiliki oleh Ayub? Ya, di dalam ayat ke-12, maka firman Tuhan kepada iblis, nah, segala yang dipunyainya ada dalam kuasamu, hanya janganlah engkau mengulurkan tanganmu terhadap dirinya. Tuhan, setan bilang, ulurkan tanganmu, jamalah apa yang dipunyainya. Ya, tapi Tuhan balikkan
Dia bilang, jangan engkau mengulurkan tanganmu terhadap dirinya. Jadi, di sini kita bisa melihat, ya, ada dua perspektif yang kita bisa lihat di sini. Satu, segala sesuatu yang Tuhan tidak cegah, bisa dikatakan Tuhan yang membuat, ya. Segala sesuatu yang Tuhan tidak cegah. Sekarang dia tidak cegah, kalau setan mau menyentuh ya segala yang dimiliki oleh Ayub, Tuhan tidak cegah. Di sini dikatakan bahwa ulurkan tanganmu. Setan bilang ulurkan tanganmu. Seakan-akan Tuhan yang membuat. Tapi kita tahu bukan Tuhan yang membuat. Sekarang di dalam ayat 14, ya, datanglah seorang pesuruh kepada Ayub dan berkata, sedang lembu sapi membajak dan keledai betina makan rumput di sebelahnya. Datanglah orang-orang Sheba menyerang dan merampasnya serta memukul penjaganya dengan mata pedang. Hanya aku sendiri yang luput sehingga dapat memberitahukan hal itu kepada Tuhan. Saudara dengarkan, ketika Tuhan mengizinkan setan untuk menyentuh milik saya dan saudara umat-umat Tuhan, maka yang terjadi setan akan melakukan ya untuk membuat iman kita kepada Tuhan goyah. Ya, di sini harta daripada Ayub mulai hancur. Tapi yang jelas yang lakukan ini bukan Tuhan, yang lakukan ini adalah setan. Sementara orang itu berbicara, datanglah orang lain, ayat 16, dan berkata, api telah menyambar dari langit dan membakar serta memakan habis kambing domba dan penjaga. Hanya aku sendiri yang luput sehingga dapat memberitahukan hal itu kepada Tuhan. Saudara dengarkan, api turun katanya dari langit, membakar dan memakan habis kambing domba dan penjaga. Apakah ini perbuatan tangan Tuhan? Tidak, ini adalah perbuatan dari setan. Ya. Namun setan mau supaya kita lihat bahwa itu perbuatan dari Tuhan. Inilah permainan yang dia mainkan. Segala sesuatu dia salah gambarkan kepada manusia tentang Tuhan. Ya, karena dia mau kita berpikir bahwa Tuhan itu tidak baik, Tuhan itu jahat, Tuhan itu kejam, bahwa Tuhan itu gampang marah, Tuhan itu gampang membunuh. Ya, saudara, ini yang terjadi. Kita lihat di sini. Sementara orang itu berbicara, ayat 17, datanglah orang lain dan berkata, orang-orang Kasdim membentuk 3 pasukan, lalu menyerbu unta-unta dan merampasnya serta memukulnya penjaganya dengan mata pedang. Hanya aku sendiri yang luput. Saudara dengarkan, ya, terjadi malapetaka demi malapetaka. Dan yang ayat 19, ya, atau saya baca dari ayat 18, sementara orang itu berbicara, datanglah orang lain dan berkata, anak-anak tuan yang lelaki dan yang perempuan sedang makan-makan dan minum anggur di rumah saudara mereka yang sulung. Maka tiba-tiba angin ribut bertiup dari seberang padang gurun. Rumah itu dilandanya pada 4 penjurunya dan roboh menimpa orang-orang muda itu sehingga mereka mati. Hanya aku sendiri yang luput sehingga dapat memberitahukan hal itu kepada Tuhan. Ya, ini semua adalah pekerjaan dari setan. Jadi ketika ya kita lihat ini, ya apa yang Tuhan tidak cegah? Tuhan tidak cegah hal ini. Ya, dia berbicara dengan setan, dia bilang, silakan kalau kamu mau uji motif yang sesungguhnya daripada hambaku Ayub, tapi aku percaya dia punya motif yang benar, ya. Dan setan tes, tapi tidak mempan. Selanjutnya, saudara, setan tidak puas, setan bertemu lagi dengan Tuhan, dan kita tahu ceritanya di dalam pasal 2, ayat 4, lalu jawab iblis kepada Tuhan, kulit ganti kulit, orang akan memberikan segala yang dipunyainya ganti nyawanya. Tapi ulurkan tanganmu. Sekali lagi setan bilang, ulurkan tanganmu dan jamalah tulang dan dagingnya. Ia pasti mengutuki engkau di hadapanmu. Ayat 6. Maka firman Tuhan kepada iblis, nah, ia dalam kuasamu, hanya sayangkan nyawanya. Tuhan izinkan iblis untuk menjamah Ayub. Hanya dia tidak boleh ambil nyawanya. Kemudian iblis pergi dari hadapan Tuhan. Lalu ditimpanya Ayub dengan bara yang busuk dari telapak kakinya sampai ke batu kepalanya. Saudara dengarkan kembali, ya, ini adalah satu gambaran yang jelas bahwa bukan Tuhan yang menyebabkan penyakit kepada Ayub, tapi itu iblis. Tapi Alkitab mengatakan itu adalah, atau iblis mau dikesankan bahwa ini berasal dari Tuhan. Supaya kita salah mengerti tentang Tuhan dan tidak mengasihi Tuhan. Ayat yang berikutnya di dalam Ayub 42 ayat 11. Kemudian datanglah kepadanya semua saudaranya laki-laki dan perempuan dan semua kenalannya yang lama dan makan bersama-sama dengan dia di rumahnya. Mereka menyatakan turut berduka cita dan menghibur dia oleh karena segala malapetaka yang telah ditimpakan Tuhan kepadanya. Saudara dengarkan, ya, tetap dimengerti oleh penulis buku Ayub bahwa malapetaka itu
ditimpakan oleh siapa? Tuhan. Tapi kita tahu bahwa itu ditimpakan oleh setan. Ya, saudara-saudara, jadi jelas bahwa segala sesuatu yang Tuhan tidak cegah di dalam Alkitab, itu disebutkan seakan-akan Tuhan yang lakukan. Contoh yang lain, di dalam 2 Samuel 24 ayat 1, ya, disebutkan, bangkitlah pula murka Tuhan terhadap orang Israel. Di dalam 2 Samuel 24 ayat 1 disebutkan, bangkit pula murka Tuhan terhadap orang Israel. Ia di sini menghasut Daud melawan mereka. Ya, dikatakan Tuhan menghasut Daud. Apa mungkin Tuhan menghasut? Menghasut itu konotasinya selalu negatif, tidak pernah positif. Apakah Tuhan melakukan sesuatu yang negatif? Dia menghasut Daud, ya, untuk pergi menghitung orang Israel dan orang Yehuda, ya, di dalam 1 Tawarik 21 ayat 1. Mari kita lihat ayat yang paralel, ya, tapi sedikit berbeda. Di dalam 1 Tawarik 21 ayat 1 dikatakan, iblis bangkit melawan orang Israel. Ya, bukan Tuhan yang murka, tapi iblis bangkit melawan orang Israel dan ia membujuk Daud untuk menghitung orang Israel. Di sini kelihatan ayat ini seperti bertentangan, tapi sebenarnya tidak. Ini hanya menyatakan dua perspektif yang berbeda yang menulis 2 Samuel 24 ayat 1 maupun 1 Tawarik 21 ayat 1, tapi intinya sama, ya, dengan prinsip yang kita sedang bahas dari tadi, bahwa apapun yang Tuhan tidak cegah, dikatakan seakan-akan itu adalah Tuhan yang membuat. Jadi seperti di dalam 2 Samuel 24 ayat 1, Tuhan seakan-akan yang membujuk Daud, ia menghasut Daud, ya, untuk pergi menghitung orang Israel dan berbuat dosa, bisa dibilang. Tapi jelas Tuhan tidak melakukan itu. Dengan begitu, saudara-saudara, kita mengerti sekarang, ya, menggabungkan kebebasan memilih dengan ekspresi yang digunakan di dalam perjanjian lama. Dan pada umumnya ini juga ada di dalam perjanjian baru, saudara-saudara. Maka kita bisa mengambil satu kesimpulan bahwa roh jahat yang berasal dari Tuhan hanyalah gambaran bahwa apa yang Tuhan tidak cegah. Ketika Saul terus melawan Tuhan, maka dia dikuasai oleh roh jahat. Ya, saudaraku, ini adalah satu pelajaran. Roh jahat itu bukan dari Tuhan, tapi roh jahat itu dari setan, tapi Tuhan izinkan untuk kuasai. Oleh sebab apa? Oleh sebab, ya, Saul terus melawan Tuhan, sehingga perlindungan dari Tuhan dicabut daripadanya. Saudara, ini satu pelajaran yang penting. Terima kasih kepada yang sudah menanyakan pertanyaan ini. Semoga kita jelas dan kita tidak salah mengerti tentang Tuhan, bahwa Tuhan itu baik. Tuhan tidak pernah membunuh orang, Tuhan tidak pernah membuat orang jadi berdosa, tapi Yohanes 8 ayat 44 mengatakan bahwa iblislah pembunuh dari mulanya. Pertanyaan berikut. Pertanyaan berikut. Ya, ini masih berhubungan dengan Yonatan, ya, dan Daud. Sebagian orang mengatakan bahwa ini satu hubungan persahabatan yang extraordinary, yang luar biasa hubungannya, dan mengatribut ini kepada hubungan gay, ya, yang ada, ya. Jelas ini tidak alkitabiah. Mengapa? Karena Tuhan atau Alkitab melarang, ya, hubungan antara laki-laki dengan laki-laki ataupun perempuan dengan perempuan, ya. Contohnya kita bisa baca di dalam Roma 1, ya. Di dalam Roma pasal 1, mari kita pergi kepada buku Roma ini, contohnya saja, ya. Ada begitu banyak ayat tentunya, tapi kita tidak akan baca semuanya sekarang. Satu ayat saja yang saya ingin baca, ya. Dikatakan di sini, di dalam Roma 1 ayat 26, karena itu Allah menyerahkan mereka kepada hawa nafsu yang memalukan, sebab istri-istri mereka menggantikan persetubuhan yang wajar dengan yang tak wajar. Demikian juga suami-suami meninggalkan persetubuhan yang wajar dengan istri mereka dan menyala-nyala dalam berahi mereka seorang terhadap yang lain,
sehingga mereka melakukan kemesuman laki-laki dengan laki-laki, dan karena itu mereka menerima dalam diri mereka balasan yang setimpal untuk kesesatan mereka. Ya, saudara dengarkan, ya, ini adalah sesuatu yang dilarang di dalam Alkitab. Hubungan seperti ini dilarang di dalam Alkitab, ya saudaraku. Jadi tidak ada pembenaran sedikit pun, ya, bahwa Daud dan Yonatan mempunyai hubungan yang seperti ini. Tentunya kalau itu dilakukan, maka Daud, ya, tidak akan dimuliakan sebagai salah seorang nabi yang besar di dalam Alkitab, bahkan sebagai leluhur dari Tuhan Yesus. Ya, biarlah ini cukup jelas, dan mari kita masuk kepada, ya, pelajaran kita pada siang hari ini. Kita akan teruskan. Kita akan mulai dengan, kita akan berdoa sekali lagi. Mari kita tunduk kepala dan mari kita berdoa. Ya Tuhan Allah yang bertakhta di dalam kerajaan surga, kami bersyukur untuk kesempatan yang Tuhan masih berikan pada kami saat ini untuk kembali lagi mempelajari firman Tuhan. Bapa, berikan kami Roh Kudus yang Engkau janjikan, agar firman ini bukan hanya kami mengerti, tapi kami boleh hidupkan dalam kehidupan kami setiap hari. Dan biarlah firman ini mengubahkan kami semakin serupa dengan Tuhan kami, Tuhan Yesus, di dalam karakter. Terima kasih. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Amin. Saudara, mari kita lanjutkan pelajaran kita di dalam Daniel pasal 5. Ya, kita sedang mempelajari sebab-sebab Babylon itu hancur. Dengan begitu, saya dan saudara tidak akan terjebak dengan agama Babylon yang dikatakan di dalam Alkitab akan menguasai seluruh dunia di akhir zaman tanpa terkecuali. Itu sebabnya penting bagi kita untuk mengenali karakter-karakter dari agama Babylon, supaya kita jangan turut mengambil bagian di dalam anggur hawa nafsu cabulnya, sehingga kita tidak akan mengalami, ya, kebinasaan, karena kita akan mendapatkan anggur murka Allah kalau kita menerima anggur dari Babylon ini. Ya, kita sudah pelajari kemarin. Ya, saya ingatkan kenapa Babel jatuh. Di dalam Babel yang pertama, Menara Babel, mereka tidak percaya kepada firman Tuhan. Tuhan katakan penuhi seluruh bumi. Mereka mau berkumpul, mereka tidak mau tercerai-berai, ya, dan diserahkan ke seluruh dunia. Mereka tidak mau, ya, sehingga mereka membangun kota supaya mereka tidak akan tercerai-berai. Jadi mereka tidak percaya kepada firman Tuhan, kemudian mereka melanggar perintah Tuhan. Ya, kemudian yang ketiga, mereka ingin mencari nama. Ya, agama Babylon ini agama yang penuh dengan kesombongan, saudara, dasarnya. Ya, ingin mencari nama di seluruh dunia, ingin menonjolkan diri, ingin menjadi yang terbesar di dunia, yang terhebat. Ya, saudaraku, ini adalah nafsu-nafsu cabul dari Babel. Yang keempat, ya, Babel yang kedua yang jatuh di dalam Daniel pasal 5 oleh karena merasa aman. Ya, alasan yang keempat, Babel merasa aman. Saudara, di dalam kehidupan beragama kita, dalam hal kerohanian, kalau saya dan saudara sudah merasa puas dengan pencapaian kita, bahwa kita sudah cukup dekat dengan Tuhan, maka saudara, kita ini sedang melakukan semangat dari agama Babel untuk tidak mau bertambah, bertumbuh. Saudara, jangan pernah merasa puas. Kita harus selalu lapar dan haus akan kebenaran. Kita juga harus selalu merasa miskin di hadapan Allah. Jangan pernah merasa bahwa kita sudah cukup baik, bahwa kita akan selamat karena Tuhan berkenan kepada kita, oleh karena kita bisa melakukan mujizat-mujizat sekalipun. Saudara, semua itu tidak ada artinya. Yang paling penting, apakah saya dan saudara melakukan kehendak Allah. Kehendak Allah adalah segala sesuatu yang ada di dalam firman-Nya, di dalam Alkitab. Saudara, kemudian alasan yang kelima yang kita sudah pelajari, yaitu ketika sedang mabuk, ya, maka Raja Belsasar menitahkan orang untuk membawa perkakas emas dan perak yang telah diambil oleh Nebukadnezar. Ya, dan menggunakan perkakas perak itu, ya, bersama dengan istri dan gundik mereka minum dari perkakas itu, mencampur sesuatu yang suci dengan yang tidak suci, ya, akibatnya adalah kebinasaan. Ini yang membuat Tuhan
menuliskan di dinding, ya, hanya kelihatan punggung tangan menuliskan di dinding. Oleh karena Babel adalah suatu agama yang mencampurkan yang suci dengan yang tidak suci. Ya, ini ciri khas daripada Babel. Saudara, di dalam Alkitab, ketika umat-umat Tuhan mencampur yang suci dengan tidak suci, maka murka Tuhan itu datang. Ya, ada anak-anak daripada Harun, Nadab dan Abihu mengadakan persembahan dengan menggunakan api asing. Ketika dikatakan api asing, itu bukan api yang suci, saudara, ya. Dan apa akibatnya yang terjadi kepada mereka? Akibatnya fatal. Ketika api asing dilakukan, ya, ini terjadi di dalam Bilangan 3 ayat 4. Tetapi Nadab dan Abihu sudah mati di hadapan Tuhan di padang gurun Sinai. Ketika mereka mempersembahkan api yang asing ke hadapan Tuhan, mereka tidak mempunyai anak. Jadi ketika Harun ayah mereka masih hidup, yang memegang jabatan imam ialah Eleazar dan Itamar. Iya, saudara dengarkan. Anak-anak Harun, Nadab dan Abihu, ya, memberikan persembahan kepada Tuhan dengan api yang asing, ya, yang bukan berasal dari api yang suci, yang tidak diperintahkan oleh Tuhan kepada mereka. Dan akibatnya fatal, mereka mati. Mati di tempat, saudara. Tuhan membenci ketika yang suci dicampur dengan yang tidak suci. Tuhan, ya, sangat murka. Ya, Tuhan sangat marah. Saudara, ya, karena Dia mengasihi kita. Maka ketika saya dan saudara melakukan kesalahan, maka Tuhan memberikan amaran. Ya, agama Babylon adalah agama yang mencampur yang suci dengan tidak suci. Ya, apa itu yang suci? Gereja. Apa itu yang tidak suci? Negara. Ketika negara dicampur dengan gereja, maka kita lihat hasilnya adalah penganiayaan kepada umat-umat Tuhan. Ya, itu dialami oleh Tuhan kita, Tuhan Yesus. Apa yang terjadi? Ya, agama iri kepada Tuhan Yesus, pemimpin-pemimpin agama iri kepada Tuhan Yesus. Tapi mereka tidak berani oleh karena rakyat mendukung Tuhan Yesus, karena rakyat mendapatkan banyak berkat, kesembuhan, makanan, dan firman Tuhan yang begitu luar biasa yang mereka tidak pernah dapatkan dari pemimpin-pemimpin agama mereka. Kemudian apa yang terjadi? Mereka iri, mereka cari akal untuk menangkap Yesus. Namun karena mereka tidak memiliki kekuasaan sipil untuk mengeluarkan keputusan hukuman mati, mereka harus datang kepada Roma, kepada gubernur Roma, yaitu Pontius Pilatus. Ketika agama dan negara bergabung, saudara, yang suci dicampur dengan yang tidak suci, maka yang terjadi adalah, ya, penganiayaan dan tindakan-tindakan yang bertentangan dengan kehendak Tuhan. Saudaraku, kita harus hati-hati. Dewasa ini begitu banyak orang yang mencampur yang suci dengan yang tidak suci, bahkan di dalam perbaktian. Ingat bahwa setan akan menggunakan penyesatan di akhir zaman, dan salah satu yang menjadi pertarungan antara Tuhan dengan setan di akhir zaman adalah soal penyembahan. Ya, dikatakan di dalam Wahyu 13 bahwa seluruh dunia akan menyembah binatang yang pertama itu, dan seluruh dunia juga akan disesatkan oleh binatang yang pertama dibantu oleh binatang yang kedua. Ya, ketika mereka harus menerima tanda binatang, kalau tidak mereka tidak bisa membeli dan menjual. Ya, dan ketika patung itu didirikan dan siapa yang tidak menyembah patung itu akan dibunuh. Kita lihat di sini bahwa isu yang ada di akhir zaman adalah soal penyembahan. Dewasa ini setan berusaha untuk menyesatkan kita di dalam perbaktian, saudara. Ya, ketika mari kita berpikir, saya tidak mengkondem, saudara. Saya tidak menghakimi, tapi saya rindu agar kita melihat, membuka mata rohani kita, ya, bahwa setan sedang menggunakan hal-hal yang sangat licik yang mungkin kita tidak sadari. Ya, bagaimana dengan lirik yang baik, lirik yang suci, bahkan lirik yang dari dalam Alkitab digunakan, namun musik yang digunakan adalah musik Babel, musik dunia. Ini juga adalah percampuran, saudara, antara yang suci dengan tidak suci. Kalau saudara tidak tahu, saudara sekarang berdoa kepada Tuhan, meminta petunjuk. Ya, saudara, karena isu musik
adalah isu yang sangat memecah belah orang Kristen dewasa ini. Orang-orang muda tidak mau lagi menyanyi lagu-lagu yang tidak kontemporer, bisa dibilang lagu-lagu orang tua, lagu-lagu orang mati. Saudara, saya setuju bahwa gereja harus membuat perbaktian itu hidup-hidup, bukan yang seperti mati. Bahwa perbaktian yang formal telah merasuk kepada gereja-gereja Kristen, sehingga apa yang terjadi adalah perbaktian itu tidak punya kuasa, tidak bisa menjamah. Harus ada perbaikan yang nyata, bahwa kita harus bisa membuat perbaktian itu hidup, bahwa lagu-lagu yang dinyanyikan harus dalam hati, bukan cuma sekedar disebutkan di dalam bibir, tapi tidak sungguh-sungguh dari dalam hati. Dan Tuhan tahu isi hati kita. Harus menyanyi dengan ekspresi. Saya setuju, saudara. Jangan pura-pura. Kasih itu tidak boleh pura-pura. Kalau kita sungguh-sungguh mengasihi Tuhan, tidak ada salahnya untuk diekspresikan. Dan seharusnya begitu perbaktian itu, saudara. Sehingga perbaktian akan memiliki kuasa yang luar biasa untuk menjamah hati dari setiap orang yang datang berbakti. Bagaimana kita menyanyikan ku kasih padamu kepada Yesus, tapi ekspresi kita menyatakan kita lagi murung atau kita lagi tidak peduli. Kita hanya sebutkan bahwa kita mengasihi Tuhan, tapi kita tidak sungguh-sungguh dari dalam hati. Apakah Tuhan tidak bisa membaca hati kita, saudara? Tuhan bisa membaca. Harus ada pembaharuan di dalam cara menyanyi, saudara. Kalau tidak, maka gereja itu akan menjadi tempat yang kering, menjadi kuburan, tinggal jadi museum. Banyak gereja di Eropa, di Amerika yang tinggal jadi museum, bahkan dijual untuk penggunaan yang lain. Apa saja yang lain. Oleh karena apa? Karena orang-orang muda tidak bisa merasakan bahwa perbaktian itu menyentuh mereka. Para pemimpin kita bertanggung jawab untuk membuat perbaktian itu menyentuh bagi siapa saja, juga orang-orang muda kita. Tapi saya juga harus menyatakan, saudara, bahwa yang suci tidak boleh dicampur dengan yang tidak suci. Jangan kita katakan yang penting syairnya. Yang penting syairnya adalah dari Alkitab. Kata-katanya benar. Tidak peduli bagaimana musiknya. Saudara, ada musik yang dibuat bukan untuk Tuhan. Dan ada musik yang memang dibuat untuk menghasilkan uang. Ada musik yang dibuat untuk memberikan penghiburan. Ada musik yang dibuat untuk memberikan semangat. Musik dibuat berdasarkan kebutuhan, berdasarkan motif. Dan para pelaku dari Christian Contemporary Music, seperti Sandy Petty atau Michael W. Smith sendiri mengakui bahwa Christian Contemporary Music is an industry. Apa maksudnya? Bahwa itu adalah satu industri. Bahwa itu artinya bahwa ujung-ujungnya ini it's all about money. Kalau sudah dikatakan ini industri, saudara, maka para perusahaan rekaman, mereka tidak peduli dengan kerohanian daripada orang-orang muda kita. Mereka tidak peduli dengan kerohanian daripada umat-umat Kristen. Yang mereka peduli hanya bagaimana supaya uangnya lebih banyak. Saudara, saya tidak mengkondem perusahaan-perusahaan ini. Tapi saya mau orang Kristen harus lebih cerdas. Mari kita berdoa kepada Tuhan untuk menuntun kita dalam hal ini. Musik telah memecah belah gereja tanpa disadari. Karena ada orang yang punya selera A, orang punya selera B di musik, dan mereka tidak bisa ketemu dalam berbakti. Saya mau tanya, apakah sesuatu yang baik itu akan memecah belah? Atau kalau sesuatu yang memecah belah itu pastinya bukan dari Roh Kudus. Tidak mungkin Roh Kudus berkata kepada grup A, kamu menyanyi musik seperti ini, it's okay. Kepada grup B, kamu tidak bisa menyanyi musik seperti ini. Dan membuat perpecahan di dalam gereja. Saudara, saya menghimbau, mari kita orang yang tua mengakomodir orang yang muda, betul. Tapi pada saat yang sama, hikmat daripada orang tua itu penting. Ketika Rehabeam, anak daripada Salomo, naik takhta, dia pergi kepada orang-orang tua, meminta nasihat.
Orang-orang tua, apa yang saya harus lakukan? Dan orang tua memberikan nasihat-nasihat yang baik. Ya, ayahmu telah membuat itu pajak begitu tinggi, ya, turunkan pajak, bikin rakyat supaya tidak lebih menderita, ya. Tapi sayangnya dia juga meminta nasihat daripada orang muda, dan orang muda memberikan nasihat, tambah pajaknya, bikin lebih susah. Akhirnya karena Rehabeam memilih untuk tidak mendengar nasihat daripada orang-orang tua yang punya pengalaman lebih, yang terjadi adalah perpecahan di dalam kerajaan Israel pada zaman Rehabeam. Saudara, dengarkan, ya, tanpa sadar saya mau menghimbau orang-orang muda, ya, mari kita selidiki hati kita. Apakah kita datang berbakti kepada Tuhan hanya karena musik? Apakah kita mau datang berbakti kepada Tuhan hanya karena pengkhotbah, hanya karena acara yang baik, gedung yang mewah, gedung yang nyaman, ya? Saudara, saya mau katakan, ketulusan berbakti kepada Tuhan justru terlihat ketika acara tidak menarik, ketika pengkhotbah itu pengkhotbah yang tidak betul-betul menarik, ya, ketika segala sesuatu tempat perbaktian itu bukan yang paling nyaman. Tapi saya dan saudara masih mau datang berbakti kepada Tuhan. Oleh karena pusat perbaktian itu adalah Tuhan, maka saya dan saudara adalah orang yang betul-betul mengasihi Tuhan. Ya, ketulusan kita tidak akan terlihat ketika kita mau datang berbakti oleh karena pengkhotbahnya luar biasa, oleh karena musiknya luar biasa, oleh karena gedung gerejanya luar biasa, oleh karena gerejanya banyak orang. Saudara, ya, Tuhan Yesus mengatakan bahwa ukuran kebesaran keagungan yang sejati adalah ketika kita memperlakukan orang yang paling hina dengan paling baik. Saudara, Tuhan sangat menghargai ketulusan. Ya, jadi apa yang saya mau bilang sekarang, saudara, jangan campur yang suci dengan yang tidak suci. Kita butuh hikmat dari Tuhan. Kalau kita merendahkan diri, meminta hikmat dari Tuhan, maka Tuhan akan memberikan kepada kita hikmat untuk membedakan yang salah dan yang benar. Dan jangan pernah hakimi orang. Jangan pernah hakimi orang kalau mereka tetap berkeras untuk melakukan apa yang mereka mau. Mungkin kita hanya bisa sampaikan apa yang perlu kita sampaikan, ya, dengan kasih, dengan baik-baik, ya, tidak perlu berdebat, ya. Orang Kristen hidup damai dengan siapa saja, bukan? Iya kan? Jadi jangan berdebat, apalagi soal Alkitab, saudara. Ya, kalau mereka punya pendapat seperti itu, ya, tugas saya dan saudara sampaikan sesuai dengan apa yang tertulis dalam firman Tuhan. Kalaupun tidak diterima, tidak masalah. Kita tidak perlu bermusuhan, kita doakan mereka. Ini yang bisa kita sampaikan. Suatu saat nanti, kalau kita tulus mengasihi sesama, ya, umat-umat Tuhan, maka Tuhan akan menuntun kita menjadi berkat bagi mereka. Ya, ini yang saya bisa sampaikan. Ya, di dalam gereja, aplikasi soal yang suci dengan yang tidak suci ini akan mempunyai banyak aspeknya. Ya, saudara, kita butuh hikmat dari Tuhan agar jangan kita mencampur yang suci dengan yang tidak suci. Kalau kita punya motif betul-betul untuk kemuliaan bagi nama Tuhan, maka Tuhan akan menyatakan kepada saya dan saudara apa yang kita sedang lakukan yang salah. Dan Tuhan tidak mau kita terus ada dalam kesalahan. Ya, Tuhan tidak mau. Dari mana saya tahu? Ya, suatu saat Abraham datang dan dia takut. Dia sangat takut karena istrinya sangat cantik. Ini resiko kalau saudara punya istri yang terlalu cantik. Dia takut bahwa raja yang di mana dia akan datang akan mengambil Sarah sebagai istrinya dan bisa membunuh dia kalau dia diketahui sebagai suaminya. Maka apa yang dilakukan oleh Abraham yang menurut dia ini yang terbaik, dia bilang sama Sarah, jangan akui bahwa kamu adalah istri saya. Katakan kita bersaudari, punya hubungan saudara. Dan memang mereka punya hubungan saudara. Ya. Dan ketika raja ini sedang mau mencumbu Sarah, ya, dia sudah ambil Sarah, bisa dibilang, ya, dia sudah ambil Sarah pada malam hari, ya. Apa yang terjadi? Tuhan datang dalam mimpi. Tuhan datang dalam mimpi
dan memperingatkan raja ini. Mengapa? Karena Tuhan tidak mau, ya, Tuhan tidak mau dia buat kesalahan, ya. Di dalam Kejadian 20 ayat 3 ceritanya, raja ini bernama Abimelek. Tetapi pada waktu malam Allah datang kepada Abimelek dalam suatu mimpi serta berfirman kepadanya, engkau harus mati oleh karena perempuan yang telah kau ambil itu, sebab ia sudah bersuami. Adapun Abimelek belum menghampiri Sarah. Berkatalah ia, Tuhan, apakah engkau membunuh bangsa yang tak bersalah? Keesokan harinya pagi-pagi, ya, bisa dibilang. Dikatakan di dalam ayat 5, bukankah orang itu sendiri mengatakan kepadaku, dia saudaraku, dan perempuan itu sendiri telah mengatakan, ia saudaraku. Jadi hal ini kulakukan dengan hati yang tulus dan dengan tangan yang suci. Lalu berfirmanlah Allah kepadanya dalam mimpi, aku tahu juga bahwa engkau telah melakukan hal itu dengan hati yang tulus. Maka aku pun telah mencegah engkau untuk berbuat dosa terhadap aku. Sebab itu aku tidak membiarkan engkau menjamah dia. Saudara dengarkan, ya, Tuhan tidak akan membiarkan kita melakukan satu kesalahan kalau kita sungguh-sungguh tulus hati mau melakukan apa saja yang Tuhan kehendaki dalam hidup kita. Mari kita kembali kepada Daniel pasal yang kelima dan kita lanjutkan pelajaran yang sangat penting ini, ya. Kemudian dibawalah perkakas, di dalam ayat 3 dikatakan, ya, emas dan perak itu yang diambil dari dalam bait suci rumah Allah di Yerusalem. Lalu raja dan para pembesarnya, para istri dan para gundik mereka minum dari perkakas itu. Ya, yang berikut, alasan yang berikut, sesudah mereka minum itu dan Tuhan marah, alasan yang berikut kenapa Babel jatuh di dalam ayat 4. Mereka minum anggur dan memuji-muji dewa-dewa dari emas dan perak, tembaga, besi, kayu, dan batu. Pada waktu itu juga tampaklah jari-jari tangan manusia menulis pada kapur dinding istana raja di depan kaki Dian, dan raja melihat punggung tangan yang sedang menulis itu. Saudara dengarkan, alasan berikutnya. Sesudah Babylon jatuh oleh karena mencampur yang suci dengan yang tidak suci. Alasan berikutnya, ini bisa dikatakan alasan yang keenam, ya. Mereka minum anggur dan memuji-muji dewa-dewa dari emas dan perak. Alasan kenapa Babel jatuh oleh karena mereka menyembah dewa-dewa atau berhala-berhala yang berasal dari emas dan perak, tembaga, besi, kayu, dan batu. Saudara, Babel punya 36 dewa. Ya, mereka punya 36 dewa dan masing-masing dewa diberikan 10 derajat sehingga ada 360 derajat dalam satu hari. Ya, dan dewa yang paling berkuasa namanya adalah Dewa Marduk. Dialah dewa matahari, saudara. Ya, ini adalah sisa-sisa dari sistem yang ada di Babel. Sistem angka mereka disebut sebagai heksamal atau heksagesimal. Ya, angka yang berdasarkan enaman, bisa dibilang. Ya, makanya kalau saudara perhatikan dewa-dewanya di sini, saudara hitung. Emas, perak, tembaga, besi, kayu, ya, dan batu. Ada berapa? Ada 6 unsur yang disebutkan di sini. Ya, inilah ciri daripada Babel. Angkanya, sistemnya berdasarkan enaman. Ya, dan kita lihat di sini bahwa 360 derajat. Kenapa ada 360 derajat? Ya, karena memang ini sistem yang dibangun dari Babel. Ya, saudara-saudara. Dalam satu lingkaran ada 360 derajat. Kenapa? Ya, Babel jatuh oleh karena menyembah berhala. Saudara, saya dan saudara mungkin tidak punya, ya, patung yang kita sembah secara literal, tetapi aplikasi yang sangat penting secara rohani. Ingat, di akhir zaman, semua orang akan menyembah antikristus. Karena antikristus akan mendirikan sebuah patung. Ya, tapi saya mau katakan saudara, bahwa saya dan saudara sangat mungkin sedang membangun patung, dan patung itu kita sembah setiap hari. Patung itu bisa kepintaran kita. Banyak orang yang sangat memuja pikirannya, sehingga apapun yang dia katakan, pendapat apapun yang dia berikan, selalu harus didengar.
Ada suami yang selalu mau harus didengar, dituruti oleh istrinya karena dia percaya bahwa dia pintar. Apapun yang dia putuskan adalah keputusan yang cerdas. Saudara dengarkan. Jangan kita sembah patung kepintaran diri kita. Jangan kita sembah patung yang menyatakan bahwa saya ini orang yang kaya. Saya ini orang yang berkedudukan, orang yang mulia. Ada begitu banyak patung yang kita sembah. Apa itu patung? Patung itu adalah manifestasi yang kelihatan dari sesuatu yang kita sembah. Ya, hukum itu katakan, jangan ada padamu Allah lain di hadapanku. Hukum yang kedua katakan, janganlah membuat bagimu patung yang menyerupai apapun yang ada di langit di atas, atau yang ada di bumi di bawah, atau yang ada di dalam air di bawah bumi. Janganlah sujud menyembah kepadanya atau beribadah kepadanya. Saudara, dengarkan. Apapun yang kita kasihi lebih daripada Tuhan, dan mungkin saja kita tidak sadar, kita sedang sembah itu setiap hari, tapi tidak ada wujud patungnya. Tapi kita sedang sembah itu setiap hari, maka itu akan membuat kita binasa pada akhirnya. Karena secara tidak langsung, agama yang kita sembah, tidak peduli kita memuji Tuhan dalam nama Tuhan Yesus, kita berdoa dalam nama Tuhan Yesus, kita bahkan menyembuhkan orang sakit dalam nama Tuhan Yesus, mengusir setan dalam nama Tuhan Yesus. Tidak peduli saudara, saudara bisa melakukan semua itu. Tapi Tuhan bilang, bukan setiap orang yang berseru kepadaku, Tuhan, Tuhan akan masuk ke dalam kerajaan surga, melainkan dia yang melakukan kehendak Bapakku di surga. Saudara, adakah patung? Adakah sesuatu di dalam hidup saya dan saudara yang kita lebih kasihi dari Tuhan? Adakah dosa kesayangan kita yang kita lebih kasihi daripada Tuhan Yesus yang sudah mati di kayu salib bagi saya dan saudara? Agama Babel adalah penyembahan kepada berhala, walaupun pada saat yang sama kita katakan kita berbakti kepada Tuhan Yesus. Ya saudaraku, kalau ada apapun yang kita kasihi lebih daripada Tuhan Yesus, saat ini saya menghimbau kepada saudara, ya, dalam nama Yesus, mari kita serahkan itu kepada Tuhan Yesus. Apapun itu, saudara. Kalau kita tidak mampu, katakan kepada Tuhan, saya tidak mampu untuk menyerahkan ini, Bapa. Kasihani saya, tolong saya. Apapun yang kita kasihi lebih daripada Tuhan, apapun itu, maka ini adalah penyembahan berhala kepada Tuhan. Itu bisa suami kita, itu bisa istri kita, itu bisa anak kita, itu bisa orang tua kita, itu bisa rumah kita, itu bisa mobil kita, itu semua yang kita taruh kata kita, ya, yang menjadi milik kita, saudara-saudara, sangat bisa menjadi ilah, menjadi patung dalam kehidupan kita. Ya, agama Babel jatuh oleh karena mereka menyembah berhala. Dan bisa dikatakan, saudaraku, bahwa umat-umat Tuhan, orang-orang Israel pun, ya, mereka adalah orang-orang yang tetap menyembah berhala. Itu sebabnya firman Tuhan mengatakan, ya, kenapa mereka harus binasa? Ya, mengapa? Mengapa mereka harus ditawan di Babel? Oleh karena mereka tetap berbakti kepada apa? Kepada Baal. Ya, saudaraku, berbakti kepada Baal oleh karena mereka tetap tidak mau melupakan, ya, di dalam 2 Raja-Raja 17 ayat 41 firman Tuhan berkata, demikianlah bangsa-bangsa ini berbakti kepada Tuhan. Tetapi pada itu mereka beribadah juga kepada patung-patung mereka. Baik anak-anak mereka maupun cucu cicit mereka melakukan seperti yang telah dilakukan nenek moyang mereka sampai hari ini. Saudara dengarkan, jangan sampai saya dan saudara mau berbakti kepada Tuhan Yesus,
Tapi pada saat yang sama, kita juga berbakti kepada berhala-berhala kita. Ini sama dengan mempunyai satu hubungan. Kita katakan kepada kekasih kita, saya sangat mencintai engkau. Dengan segenap hati, saya sangat mencintai engkau. Tetapi, kekasihku, saya harus akui ini. Saya akan 6 hari dengan engkau. Saya akan habiskan 6 hari dengan engkau. Tapi hanya 1 hari saja dengan pacar saya yang lain. Hanya ada 1 pacar saya kok. Hanya ada 1. Dan dia cuma 1 hari. Kamu 6 hari dalam 1 minggu. Itu milik kamu. Apakah saudara mau diperlakukan seperti itu? Apakah saudara mau diperlakukan seperti itu oleh kekasih saudara? Dia katakan, saya mengasihi kamu dengan segenap hati saya. Kamu tidak perlu ragukan itu. Tapi saya punya 1 kekasih lagi. Ya, 6 hari saya akan dengan kamu. Dan dengan kekasih itu hanya 1 hari kok. Hanya 1 hari. Apakah saudara mau dinomor 2-kan? Saudara dan saya sedang menomor 2-kan Tuhan. Menomor 3-kan Tuhan. Menomor 4-kan Tuhan. Menomor 5-kan Tuhan. Kalau kita punya berhala-berhala di dalam kehidupan kita. Babel jatuh. Israel jatuh. Dan ditawan di Babel. Semua alasannya. Karena mereka tetap menyembah berhala, walaupun mereka menyembah Tuhan pada saat yang sama. Saudara, ini pelajaran dari sejarah. Ya, bahwa umat-umat Tuhan tetap punya ilah-ilah berhala mereka yang mereka sembah. Mungkin kita tidak punya patung di rumah yang kita sembah, ya, tetapi segala sesuatu yang kita lebih kasihi daripada Tuhan, maka itu adalah berhala. Kalau kita lebih mengutamakan selera kita, kalau kita lebih mengutamakan keinginan mata, ya, keinginan daging, dan keangkuhan hidup, maka saya dan saudara sedang menyembah berhala, walaupun pada saat yang sama kita mengaku sedang berbakti kepada Tuhan Yesus. Saudara, Tuhan Yesus tidak mau dinomor 2-kan. Tuhan Yesus telah memberikan hidupnya mati bagi saya dan saudara, dan menjadikan kita yang terutama di dalam hidupnya. Apakah adil kalau kita menomor 2-kan dia? Salah satu kenapa Babel jatuh, oleh karena Babel adalah penyembah-penyembah kepada berhala. Saudara, kalau kita mau keluar dari agama Babel, maka kita harus periksa hati kita saat ini. Periksa hati kita, minta kepada Tuhan, minta kepada Roh Kudus untuk menilik hati kita, sehingga kita bisa melihat kalau ada berhala, ada dosa kesayangan, ada kekasih-kekasih, ada api yang asing di sana. Ya, mari dengan segala kerendahan hati kita berikan kepada Tuhan. Apakah kita mampu? Kita tidak mampu, saudara. Kita butuh kasih karunia Tuhan. Itu sebabnya mari kita tunduk kepala dan kita berdoa saat ini. Tuhan, terima kasih untuk 1 pelajaran lagi yang Engkau berikan kepada kami. Agar kami tidak punya berhala di dalam kehidupan kami di atas dunia ini. Bapa, Engkau tahu bahwa walaupun seringkali kami dengan mulut kami menyatakan kami mengasihi Engkau, tetapi kami punya banyak berhala, dosa-dosa kesayangan kami. Tuhan, Engkau tahu kami tidak akan mampu untuk menyerahkan. Bahkan dalam pikiran kami mungkin saat ini bahwa kami tidak bisa serahkan ini. Tapi hamba mau berdoa, ya Tuhan, ambillah hati kami, karena kami tidak bisa memberikan hati kami ini kepada Engkau. Sucikan itu karena kami tidak mampu mencucikannya. Murnikan itu karena kami tidak mampu memurnikannya. Oh Tuhan, berikan kami kasih karunia-Mu. Tolong kami, jamah kami, ubahkan kami, agar kami memiliki karakter seperti Engkau. Hamba berdoa untuk semua yang mendengarkan firman Tuhan, baik secara langsung maupun lewat rekaman. Jamah kami, ubahkan kami, sentuh hati kami Tuhan, agar kami bisa melihat kasih-Mu yang begitu besar, dan agar kami bisa menyerahkan segala dosa-dosa kesayangan kami kepada Engkau. Tuhan, kasihani kami, Kau tahu kami tidak akan mampu dengan kekuatan kami sendiri untuk meninggalkan dosa-dosa ini. Tapi Tuhan, dengan kasih karunia-Mu, Engkau mampu untuk menolong kami, memberikan segala dosa-dosa ini. Karena kami mengasihi Engkau lebih dari apapun
Kami mau mengasihi Engkau lebih dari apapun. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Amin. Tuhan memberkati saudara-saudara. Tuhan memberkati. Amin. Puji Tuhan. Terima kasih Pastor Roy atas firman Tuhan yang telah dibawakan pada siang hari ini. Bagi yang merasa terberkati, marilah kita terus mengajak teman-teman kita, saudara-saudara kita untuk bergabung pada Bible Study kita yang dilakukan setiap hari di jam 12 siang di meeting ID yang sama. Dan bagi yang ingin mengulang pembelajaran kita pada hari ini ataupun pembelajaran kita pada sesi-sesi sebelumnya, boleh langsung ke channel YouTube ada tertulis atau God's Word Ministry, dan jangan lupa di-subscribe untuk mendapatkan notifikasi video-video yang barunya nanti. Terima kasih semuanya, Tuhan Yesus memberkati, sampai ketemu besok siang di jam yang sama dan meeting ID yang sama. Here's my prayer.